Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkritik dengan adanya lembaga survei yang tidak kapok dan tidak tobat terhadap survei-survei sebelumnya. Kalau menurut saya, seharusnya lembaga survei seperti ini tidak boleh diberi kesempatan untuk menilai survei lagi. Ya, taruhlah kita berkaca pada hasil survei DKI. Itu kan Anies paling bontot, kemudian dia tidak masuk putaran kedua. Ya, dinilai sekitar 20%, tapi faktanya Anies mencapai kurang lebih 40%. Sehingga bisa masuk putaran kedua, dan di putaran kedua pun Anies juga dianggap kalah sama Ahok, tapi malah menang ya, jauh melebihi Ahok. Jadi kalau menurut saya, agar tidak ada tukang survei abal-abal atau survei yang tidak berdasar atau survei yang tujuannya menggiring opini atau hoax, maka sebaiknya diatur undang-undang yang membuat ketentuan bahwa seseorang yang melakukan survei, apabila margin errornya itu salah lebih dari 5%, maka dia dianggap penyebar hoax dan dapat dipidana, karena tujuannya adalah bukan mencari kebenaran, tapi untuk mencari bayaran. Sehingga survei-survei itu akan menjadi suatu kebohongan, ya, kebohongan publik yang harusnya termasuk melanggar undang-undang ITE. Inilah kebohongan publik yang paling hebat gitu, lembaga survei itu. Ya, maka dari itu saya berharap pemerintah berikutnya untuk menyusun tentang undang-undang berkaitan survei, bila mana tukang survei itu jarak antara yang di hasil survei ya melebihi daripada 5% ya, dari yang nyata, maka lembaga survei tersebut dapat dipidana, karena memang secara nyata-nyata dia hanya memberikan suatu berita hoax, berita palsu. Gimana rekan-rekan, setuju nggak? Kalau ada yang setuju, mohon disebarkan agar lembaga survei ke depan itu bukan karena pesanan, tapi dia juga ada tanggung jawab moral untuk memberikan suatu survei yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, yang dirasakan oleh masyarakat keadaan sekitar. Jadi bukan karena siapa yang bayar. Demikian, terima kasih. Mohon diviralkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.